Halo saudara, kita masuk untuk mengulas ke segmen Harian Kompas edisi hari ini, Kamis 13 Juni 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung saja melihat di halaman muka Harian Kompas hari ini saudara, sebenarnya sudah terlihat ada judul besar di sini. Ini adalah judul untuk menggambarkan sebenarnya bagaimana kondisi petani kita, petani di Indonesia di beberapa daerah perantara menguasai rantai pasok gabah petani. Rantai pasok gabah petani saudara dikuasai jaringan perantara secara berjenjang. Kondisi ini menyulitkan petani mendapatkan keuntungan yang optimal dari usahanya menanam padi. Bahkan di sini saudara ada ilustrasi yang menjelaskan bagaimana kondisi rantai pasok gabah di Indonesia, yang dimana dari panjangnya rantai pasok gabah ini menyebabkan kondisi petani di Indonesia beberapa diantaranya di beberapa wilayah ini mengalami kesulitan. Menurut penelusuran Kompas di sejumlah sentra padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten pada periode April hingga Juni 2024 menemukan bahwa jaringan perantara menguasai distribusi gabah. Setidaknya, saudara, distribusi gabah melalui 4 hingga 5 pihak sebelum masuk ke penggilingan padi. Kita lanjut ke informasi lain, saudara. Tentu terkait dengan harapan ini adalah menjadi sorotan tentunya agar kemudian para petani di Indonesia dapat setidaknya tidak merasakan berat begitu ya, karena tentu jika petani merasakan resah ini akan berdampak ke lainnya. Kita ada juga membahas sorotan lain di sini yang dibahas di Harian Kompas edisi hari ini adalah bagaimana kondisi yang saat ini menjadi sorotan. Bagi-bagi jabatan di BUMN tuai kritik. Kenapa? Bagi-bagi jabatan komisaris dan direksi di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN kepada sejumlah pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024 termasuk kerabat Presiden Joko Widodo memperoleh sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Praktik ini dikhawatirkan kian membebani kinerja BUMN. Nah, kita lanjut ke informasi lain saudara. Kita lihat yang menjadi sorotan juga tidak kalah kemarin ini cukup meriah adalah pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2024. Di sini di bawah dari halaman muka Harian Kompas menunjukkan juga sebuah foto yang disematkan di sini yang diambil oleh fotografer Harian Kompas Fahri Fadlur Rahman. Bagaimana situasi di pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2024 kemarin. Lalu lalang warga di Jakarta Fair Kemayoran di Expo kemarin, acara yang digelar dalam rangka HUT ke-497 Jakarta itu berlangsung pada 12 Juni sampai 14 Juli 2024 dan akan diikuti sebanyak 2.550 perusahaan dengan 1.550 stand. Kalau kita lihat kemarin pemberitaannya juga Presiden Joko Widodo juga ikut dalam pembukaan Jakarta Fair yang juga turut mencoba ya mendatangi beberapa stand, salah satunya adalah stand-stand makanan di sana. Jadi untuk Anda saudara yang berniat ke sana masih ada waktu yang cukup sampai dengan 14 Juli 2024. Nah, kita akan ke sorotan lainnya. Ini adalah terkait dengan bagaimana kondisi ibadah haji di Arab Saudi. Ini juga dibahas di Harian Kompas hari ini adalah terkait dengan sejumlah fasilitas jemaah kian dikebut menuju puncak rangkaian haji. Menjelang puncak rangkaian ibadah haji, beberapa fasilitas pelayanan untuk jemaah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina dikebut. Secara umum beberapa fasilitas ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat saudara bahwa untuk ini dari mekanisme untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan jajarannya pada Selasa kemarin ini melihat beberapa fasilitas di sana, mengecek kesiapan sejumlah fasilitas bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Armusna. Ada juga yang bisa dilihat di sini. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan nanti di segmen khusus untuk membahas bagaimana kondisi haji di Kompas pagi hari ini. Dan untuk selengkapnya untuk berita di Harian Kompas Anda bisa membacanya di edisi Harian Kompas hari ini atau bisa mengakses melalui daring di kompas.id. Jelang puncak haji, Menteri Agama dan tim pengawas dari DPR RI gelar pertemuan.